Hello brother, Sugeng Rawing Channel, Lambe Movie. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga aku, kamu, dan kita semua selalu diberikan kesehatan. So, hari ini aku akan merangkum anime yang berjudul Koito Yobu wa Kimochi Warui episode 1 dan 2. Anime ini menceritakan tentang perjuangan seorang pria tampan yang berusia 27 tahun untuk mendapatkan hati seorang gadis SMA. So, tanpa berlama-lama, langsung kita mulai saja dan selamat menyaksikan. Nope. Ia adalah Amakusa Ryo, seorang pria yang berusia 27 tahun. Ia bekerja di perusahaan elit sebagai kepala divisi. Ia juga terkenal pintar dan juga sangat tampan. Suatu hari dalam kondisi yang tengah hujan, Ryo berangkat kerja ke kantornya. Ketika di stasiun, seseorang tak sengaja menyenggol Ryo, dan ia pun hampir saja terjatuh dari tangga. Untung saja nih, ada seorang gadis SMA yang dengan cepat menolongnya. Oh iya, ngomong-ngomong, gadis ini bernama Arima Ichika. Kita panggil saja Ichika ya. Karena melihat muka Ryo yang pucat, Ichika pun memberikan bekal makan siang miliknya. Anyway, Ryo ini mempunyai adik perempuan yang bernama Ryo. Saat sampai di rumah, adiknya Ryo memberitahu kalau temannya lagi ada di rumah. Dan memang takdir gak kemana ya, ternyata temannya Ryo adalah Ichika. Di sini mereka saling memperkenalkan diri. Lalu, karena Ryo terlalu pede dengan ketampanannya, maka tanpa sungkan Ryo menawarkan ciuman sebagai rasa terima kasih karena Ichika sudah menyelamatkan nyawanya. Tapi di sini reaksi Ichika adalah rupanya perkataan Ichika membuat Ryo semakin jatuh cinta, karena menurutnya Ichika berbeda dari wanita lain. Setelah Ryo tahu alamat rumah Ichika, ia mulai memberikan hadiah setiap harinya, mulai dari boneka, coklat, dan juga bunga. Sebenarnya itu bikin Ichika risih, karena mamanya jadi kepo sama sosoknya Ryo. Kata si Amakusa atau si adiknya Ryo, abangnya ini belum pernah melakukan hal itu sebelumnya, alias abangnya belum pernah jatuh cinta dengan seorang wanita. Jadi kesimpulannya, Ichika ini adalah first love-nya Ryo ya. Dan ia justru mendukung apabila Ichika berpacaran dengan abangnya. Lalu ia memberikan nomor HP Ryo ke Ichika. Pas lagi di kantor, tiba-tiba aja Ryo mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dan saat diangkat, ternyata itu Ichika. Ichika memberitahu Ryo bahwa dirinya merasa terganggu dengan semua hadiah yang Ryo kirimkan. Padahal, di telepon itu Ichika memakinya habis-habisan. Tapi, Ryo justru senang mendengarnya. Karena baginya, Ichika sangat menggemaskan ketika sedang marah. Bukannya meminta maaf, Ryo justru berkata kalau dia akan melakukan banyak hal agar rasa cintanya dapat tersampaikan ke Ichika. Wah, Ryo ini memang pantang menyerah sekali ya kawan-kawan. Di suatu pagi, Ichika ingin berbelanja beberapa kebutuhan dapur. Tapi saat di jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Ryo. Ryo terus saja membuntutinya. Kemudian, Ichika ingat sedang ada diskon telur. Jadi ia memanfaatkan Ryo dengan mengajaknya ke supermarket bersama agar ia mendapatkan 2 telur. Ketika sedang melihat-lihat makanan, tiba-tiba aja Ryo bilang kalau ada coklat kesukaan Ichika. Di sini Ichika bingung dong, bagaimana Ryo bisa tahu makanan kesukaannya? Dan ternyata Ryo tahu dari adiknya. Bukan hanya makanan kesukaan Ichika saja yang ia tahu, tapi Ryo juga tahu hewan favoritnya. Bahkan sampai sampo kesukaan Ichika aja dia tahu loh. Lalu Ichika mampir untuk mencicipi tester makanan. Saat Ichika membuang tusuk giginya, tatapan Ryo sangat mencurigakan. Dimana ternyata Ryo ini ingin mengambil tusuk gigi bekas Ichika. Pas pengen pulang, si Ryo ini romantis banget. Dimana dia ngelarang Ichika buat bawa barang belanjaannya. Kemudian Ichika berkata, kamu terlihat terbiasa berhadapan dengan wanita ya. Tapi Ryo menyangkal perkataan Ichika.
Saat sampai di rumah, ibunya Ichika memberitahu kalau kali ini Ryo mengirimkan bunga anyelir. Ibunya Ichika berpikir kalau Ryo adalah orang yang sangat puitis, karena nama Ichika sendiri memiliki arti satu bunga. Mungkin oleh sebab itu, Ryo selalu mengirimkan satu bunga yang berbeda setiap harinya. Di suatu hari, lagi-lagi tanpa ketidaksengajaan, si Ryo melihat Ichika di sebuah kafe. Tanpa pikir panjang, Ryo pun langsung satset masuk ke dalam kafe. Sebenarnya di sini Ichika kesel karena dia lagi nunggu adiknya Ryo, tapi kenapa yang datang malah abangnya gitu. Lalu pas adiknya Ryo ngeliat abangnya lagi PDKT, ia justru memberikan waktu 10 menit agar abangnya bisa lebih dekat ke Ichika. Oh iya, jadi sebenarnya di sini Ichika lagi belajar buat persiapan ujian minggu depan. Lalu karena Ryo pintar, ia pun membantu Ichika belajar. Lagi asik-asiknya ngajarin Ichika, tak lama ada tante-tante datang menghampiri mereka berdua. Dan tante itu bilang, "Wah, Ryo, udah lama ya kita gak ketemu." Jujur aja sebenarnya Ryo itu lupa dengan wanita ini. Kemudian wanita tersebut berkata, "Kali ini kamu mau macarin anak SMA ya? Jangan sembarangan ngincer anak orang dong Ryo. Kasian dia. Bocah, lebih baik kamu menjauh dari Ryo. Karena dia ini brengsek dan suka mainin wanita." Ichika terdiam sejenak dan berkata, "Aku memang berpikir kalau dia suka mempermainkan wanita, tapi aku gak berpikir kalau dia jahat." Lalu Ichika pamit pergi meninggalkan mereka berdua. Nani? Dengan tergesa-gesa Ryo mengejar Ichika dan meminta maaf. Ichika berpikir kalau wanita itu pacarnya Ryo, tapi ternyata bukan. Dan Ryo mengucapkan terima kasih ke Ichika, karena kata-kata Ichika di kafe tadi membuat hatinya senang. Suatu hari ketika Ryo pulang kerja, ia terkejut melihat Ichika menyambutnya dengan menggunakan celemek. Ryo langsung meleot karena Ichika terlihat seperti istri yang menyambut suaminya pulang kerja. Rupanya adiknya Ryo sedang membuat makanan untuk festival budaya bersama dengan teman-teman sekelasnya yang lain. Yang ini namanya Satsuki dan yang satu lagi bernama Ruri. Sesuai yang diharapkan, si Satsuki dan Ruri langsung lepek-lepek melihat Ryo. Mereka pun langsung ngegibahin ketampanan Ryo di dapur. Di lain sisi, ternyata si Ryo diam-diam mendengarkan perbincangan mereka. Lalu ketika kuenya udah jadi, mereka lanjut cerita-cerita lagi. Si Amakusa atau adiknya Ryo ini bercerita kalau dulu ia tidak begitu akrab dengan abangnya. Karena dulu abangnya hampir setiap hari ribut sama bapaknya. Karena bapaknya mengira kalau Ryo ini sering mainin cewek. Dan setelah Ryo lulus, Ryo memutuskan untuk tinggal sendiri di apartemennya. Dari sana si Amakusa jadi jarang ketemu sama abangnya. Tapi akhir-akhir ini Ryo sering pulang ke rumah. Ia senang karena berkat Ichika, sekarang dirinya jadi lebih akrab ke abangnya. Lalu tak lama kemudian Ryo membawakan minuman untuk mereka. Di sini Ryo bilang ke adiknya, yang ada tulisan love-nya itu minuman punya Ichika. Padahal Ryo ingin mengantarkan Ichika pulang, tapi Amakusa melarangnya. Lalu saat mencuci piring, Ryo berterima kasih ke adiknya karena gak ngasih tahu ke Ichika kalau ia akan pulang. Jadi berkat itu Ryo bisa melihat Ichika menggunakan celemek. Suatu hari, Ryo mengajak temannya yang bernama Masuda untuk ngobrol-ngobrol. Belum apa-apa, Masuda langsung bertanya, apakah Ryo lagi ngedeketin cewek SMA? Ryo sempat terkejut mendengar pertanyaan itu. Lalu Ryo menjelaskan bahwa dia lagi deket sama cewek SMA dan sayangnya cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Kemudian Ryo menceritakan pertemuan awal dirinya dengan Ichika. Setelah mendengar cerita Ryo, Masuda berkata, Masuda merasa tersipu malu karena ini adalah pertama kalinya ia melihat sisi Ryo yang seperti ini. By the way, Masuda ini teman SMP-nya Ryo ya. Dan Masuda tahu banget kalau ini adalah pertama kalinya Ryo suka dengan seorang wanita. Lalu di sini Masuda ingin membantu Ryo PDKT dengan Ichika dengan cara menelpon Ichika. Namun baru saja mengucapkan "moshi moshi", Ichika langsung berkata ketus dan mematikan teleponnya. Ichika-chan, ya kore ne. Oyasumi nasai. Akhirnya festival budaya pun tiba. Ryo datang bersama Masuda. Saat melihat Ichika, Ryo langsung memotret Ichika sebanyak-banyaknya. Lalu Masuda memperkenalkan dirinya.
Ketika teman Ichika datang buat nganterin makanan, si Ryo ini ngisengin Ichika dengan berkata, tapi Ichika langsung memotong perkataan Ryo dengan menyumpelkan sepotong kue. Karena ia takut jika teman sekelasnya mendengar perkataan Ryo tersebut. Tak lama, adiknya Ryo datang, dan ia menyuruh Ichika untuk menemani abangnya berkeliling. Dengan terpaksa, Ichika pun menemani Ryo berkeliling. Tapi dengan syarat, Ryo harus menjaga jarak minimal 3 meter. Di lain sisi, Masuda dipaksa oleh adiknya Ryo untuk mengikuti lomba makan. Kita akan kembali lagi ke Ichika dan Ryo. Di tengah perjalanan, Ryo ditawarkan untuk mencoba sebuah game lempar bola. Jika ia dapat mengenai tepat sasaran, maka ia akan mendapatkan voucher 500 yen untuk berbelanja di semua stand. Mereka pun tertarik untuk memainkan game tersebut. Di lemparan pertama dan kedua, Ryo gagal. Lalu ia menyuruh Ichika di percobaan ketiga. Dan akhirnya tepat sasaran, walaupun bolanya sempat mengenai kepala seseorang. Setelah itu, mereka pun segera membelanjakan voucher tersebut. Tapi ketika Ichika menaiki tangga, kakinya tergelincir. Untung saja Ryo berhasil menangkap Ichika. Tapi Ryo justru mencari kesempatan dalam kesempitan. Ia justru sengaja memeluk Ichika dengan erat. Spontan, Ichika menampar Ryo dengan sangat keras. Ryo langsung meminta maaf atas tindakannya tadi. Tapi di lain sisi Ryo juga senang karena hitung-hitung ini adalah gilirannya untuk menyelamatkan Ichika. Lalu ia menyuruh Ichika untuk beristirahat, sedangkan dirinya akan mencari makan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, and paka!